Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada AFSI atas kontribusinya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam rangka mengakselerasi inklusivitas jasa keuangan syariah. Semoga kontribusinya AFSI dan juga Ibu Bapak semua yang hadir pada siang hari ini akan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai solusi, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan mampu mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, makmur dan madani, serta menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka. Legalitas dari platform yang kita gunakan, serta tanpa Kenalin, Bion, aplikasi baru dari Bank Syariah Indonesia yang memudahkan segala transaksi. Buka rekening, tinggal selfie aja. Bayar ini itu, bebas ribet. Dan juga berbagi. Diingetin. Bion bisa juga ngingetin kewajiban. Dari mulai ibadah sampai wisata religi. Bion, Aplikasi yang bikin semua jadi mudah. Download sekarang. Bisa beli tiket wisata, sampai belanja juga. mudah. Bion by BSI, semua jadi mudah.
Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada AFSI atas kontribusinya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam rangka mengakselerasi inklusivitas jasa keuangan syariah. Semoga kontribusinya AFSI dan juga Ibu Bapak semua yang hadir pada siang hari ini akan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai solusi, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan mampu mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, makmur dan madani, serta menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka. Legalitas dari platform yang kita gunakan, serta tanpa Yang kami hormati Bapak Afifuddin SE MSA AK CAP CBV selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Yang kami hormati Ibu Umi Kawiryani Ciptoningsih selaku Vice President Departemen Head Digital Strategy, Innovation and Customer Experience PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Yang kami hormati Ibu Mahaning Riana selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Handika Surbakti selaku Direktur Program dan Kemitraan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Harun Ar-Rasyid PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti dan seluruh peserta webinar AFSI Gusto Campus Universitas Islam Malang yang kami banggakan. Dalam webinar kali ini, AFSI mengangkat tema inovasi teknologi dalam Super App Beyond by BSI yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang pada Jumat 6 Desember 2024. Perlu diketahui bersama bahwasanya acara ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, Hak Association dan Dana Syariah, serta acara ini diturut didukung oleh FBSB Indonesia, IARFC Syariah dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, saya Muhammad Iqbal Fanani selaku Master of Ceremony pada acara siang hari ini akan membawakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyampaian materi dan tanya jawab, dan acara terakhir penutup. Sebelum memulai acara, di sini saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, mengganti username Zoom sesuai format, yaitu nama _ perusahaan atau instansi. Yang kedua, menyalakan kamera dan berpenampilan rapi. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kondusivitas acara. Yang keempat, ajukan pertanyaan melalui fitur Q&A.
chatbox Zoom atau fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan. Dan yang kelima, isi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Link presensi akan dikirimkan ke chatbox Zoom pada saat akhir acara. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Afifuddin SE MSA AK CAP CBV kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Nilam dari OJK. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelihatannya sudah sangat sering di FEB Unisma. Terima kasih Bu Nilam. Yang saya hormati Ibu Umi Kavriyani Ciptoningsih, narasumber dari BSI yang bergabung secara luring di Zoom. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Bapak Harun, sekaligus nanti menjadi salah satu narasumber pada kegiatan siang hari ini. Yang saya hormati para ketua jurusan, ini ada kejurusan manajemen, akuntansi, perbankan syariah, baik sekretaris jurusan dan saudara sekalian. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan satu kegiatan yang sangat baik dan tentunya ini menjadi satu berkah bagi kita. Kita bisa melakukan satu kolaborasi yang secara intens menggambarkan kolaborasi 3 pihak, dari OJK, dari ASFI, dan dari BSI. Jadi tentunya ini menjadi satu implementasi bagaimana kita membangun kolaborasi pada konteks literasi keuangan, khususnya di perbankan terkait dengan digitalisasi. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu Nilam dari OJK yang tidak bosan-bosannya. Setiap kali kami minta pasti siap, tidak pernah bilang tidak siap. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Nilam. Terima kasih juga kepada ASFI yang secara kontinu melakukan satu implementasi berkenaan dengan penguatan dari sisi digital yang hari ini kita membedah pada satu persoalan digital di perbankan. Tentunya ini menjadi satu hal penting bagi anak-anakku. Jadi mungkin perlu diketahui Bu Nilam, jadi yang hadir secara offline ini memang
karena tema besarnya terkait dengan perbankan syariah, maka kami hadirkan yang secara offline ini mahasiswa perbankan syariah, baik itu semester 5 dan semester 7. Harapannya ini menjadi satu hal yang tentunya bagi calon-calon lulusan, apalagi yang sudah semester 7, menjadi satu bahan tambahan yang bisa nanti menjadi satu referensi ke depan. Saudara kalau kepingin berkiprah di perbankan, tentunya materi yang akan kita diskusikan pada hari ini menjadi menarik dan menjadi penting untuk saudara ketahui. Di lain sisi juga kami mengundang mahasiswa yang lagi nempuh mata kuliah operasional keuangan syariah. Karena keterbatasan tempat, maka kami memohon maaf tidak kami undang secara offline tetapi secara online. Tetapi yakinlah kalau niat saudara adalah mencari satu value walaupun dengan secara online, insya Allah hasilnya adalah sama. Maka sekali lagi terima kasih pada para pihak yang telah mendukung pada satu kegiatan di siang hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pada siang hari ini terkait dengan seminar nasional kami nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Malang. Kepada yang terhormat Ibu Nilam Yunida, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Bapak Afifuddin, SE, MSA, AK, beserta seluruh jajarannya, Ketua dan Perwakilan dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI, narasumber dari BSI yang nanti akan menyampaikan materinya, serta para mahasiswa dan peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar AFSI Goes to Campus yang merupakan bagian dari rangkaian Bulan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2024. Acara ini menjadi momentum penting untuk mendorong literasi dan edukasi di bidang teknologi finansial, khususnya ekonomi digital berbasis syariah, yang sejalan dengan semangat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, saat ini mungkin tadi Pak Afif menyampaikan bahwa ini mahasiswa di perbankan ya Pak ya, tapi selain perbankan mungkin saat ini fintech telah menjadi motor penggerak transformasi industri keuangan di Indonesia. Menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan, fintech juga menghadirkan solusi yang lebih cepat, mudah, dan inklusif. Di Indonesia, seperti kita ketahui saat ini, fintech berkembang pesat melalui perusahaan yang menjangkau berbagai sektor mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga fintech syariah. Kehadirannya memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau, sekaligus mendorong inklusi keuangan secara nasional. Namun di balik kemajuan ini, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, potensi risiko keamanan cyber dan layanan keuangan ilegal harus diatasi.
Oleh karena itu, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Afif, kolaborasi antara regulator, industri, sivitas akademika, dan masyarakat sangat penting untuk membangun ekosistem fintech yang aman, inovatif, dan kelanjutan. Adik-adik mahasiswa hadirin yang berbahagia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia. Tentu saja sesuai dengan misi kami untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing, terlebih lagi dalam sektor keuangan berbasis syariah. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini OJK telah memberikan izin dan melakukan pengawasan selain mungkin yang seperti banyak kita ketahui, selain perbankan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara fintech. Di antaranya mungkin seperti kita ketahui bersama ada fintech lending, P2P lending atau peer-to-peer lending, kalau bahasa Indonesianya cukup panjang. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau mungkin yang bisa kita sering dengar lagi viral saat ini adalah pinjaman online, maupun terhadap SCF atau securities crowdfunding, atau yang bahasa Indonesianya kita sebut juga sebagai layanan urun dana. Regulasi fintech lending ada di POJK nomor 10 tahun 2022, dan sampai saat ini fintech P2P lending yang berizin di OJK ada sebanyak 97 perusahaan. Namun demikian, tetap OJK selalu menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin di tengah maraknya fintech lending yang ilegal. Selain itu, yang kita ketahui bersama tadi juga sudah saya sampaikan, ada yang kita sebut sebagai SCF atau securities crowdfunding atau layanan urun dana, merupakan penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Saat ini total jumlah penyelenggara SCF sebanyak 15 yang telah disetujui atau diberi izin OJK, dan fungsi SCF ini dalam sektor UMKM sangat penting karena UMKM yang menggunakan layanan ini dapat memperoleh pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, di tahun 2024 OJK juga mengeluarkan ketentuan POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK yang semakin menguatkan peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan ITSK dalam upaya untuk mewujudkan ekosistem fintech yang terintegrasi dengan pendekatan berbasis aktivitas. Hal ini merupakan respon dari pengembangan ITSK yang semakin pesat, serta model bisnis dan aktivitas yang semakin kompleks. ITSK ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka percepatan inovasi dan ITSK ini, OJK juga berperan dalam memberikan sarana edukasi, pendampingan, diskusi, akselerasi, serta kolaborasi dengan melibatkan banyak unsur. Namun inovasi teknologi yang semakin berkembang, selain memberikan manfaat, juga akan memberikan potensi yang menimbulkan risiko terhadap konsumen. Hal ini membutuhkan upaya mitigasi risiko dengan kewajiban penyelenggara ITSK dalam menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko, keamanan, dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan cyber, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks fintech syariah, OJK memberikan perhatian khusus untuk memastikan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi ini bukan cuma inovatif saja, tapi harus sesuai dengan prinsip syariah. Diharapkan dapat menjadi solusi yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi digital syariah di Indonesia.
Selain itu, OJK juga terus mendukung upaya literasi dan inklusi keuangan melalui program yang kolaboratif. Salah satunya adalah kegiatan kita hari ini. Kami berharap para mahasiswa sebagai generasi muda dapat memahami manfaat dan potensi besar dari ekonomi digital syariah, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial yang begitu pesat. Hadirin sekalian, melalui kegiatan ini, kami OJK ingin menyampaikan 3 harapan utama. Yang pertama yaitu senantiasa tingkatkan pemahaman dan literasi, karena mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu memahami konsep dasar fintech syariah, termasuk peluang dan resikonya. Yang kedua, untuk memanfaatkan teknologi secara bijak. Jadilah pengguna yang cerdas dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Dan yang terakhir, untuk memperkuat kolaborasi. Kami mendukung sinergi antara institusi pendidikan, pelaku industri, dan regulator untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, semoga acara ini memberikan manfaat besar bagi kita semua. Mari kita dukung Bulan Fintech Nasional 2024 untuk membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada peserta yang hadir secara offline. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Nilam Yunida, kami persilahkan. Ayo silakan yang skripsinya mungkin ngambil data sekunder, silakan. Ini kaitannya dengan OJK kan Mas. Fayat mungkin Fayat, silakan Fayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fayat. Pertanyaan saya, kebetulan skripsi saya itu membahas mengenai rasio keuangan bank syariah. Dan di judul skripsi saya, di penelitian saya, ada salah satu variabel ataupun rasio keuangan yang tidak terpublikasikan di OJK tersendiri. Contohnya seperti zakat performance rasionya. Mungkin pertanyaan saya, apakah dari OJK sendiri memang belum mempublikasikan atau bagaimana Ibu? Soalnya itu menjadi sebuah tantangan juga bagi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nilam Yunida untuk bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan peserta. Mas Al-Fayat ya? Iya Mas, hebat sekali ya skripsinya udah mengambil rasio keuangan bank syariah. Ini datanya dari data publikasi kalau boleh saya tahu, Data publikasi Bu. Data publikasi ya. Ini mungkin ya kalau untuk rasio-rasio yang dipublikasikan itu kemungkinan hanya memang sangat terbatas. Jadi memang rasio-rasio yang
ya seperti yang bisa dipublikasikan di koran atau dipasang di papan pengumuman Bank Syariah itu sendiri. Untuk beberapa rasio keuangan memang mungkin tidak terpublikasikan, tapi ada datanya. Nah, ini kalau memang data itu ada di banknya, mungkin bisa minta ke banknya, tapi kalau memang butuh data yang khusus itu bisa minta data melalui OJK, tapi bukan OJK Malang, Mas. Sayangnya harus melalui OJK Pusat dari OJK Institute, itu yang akan memberikan data-data, mungkin data-data tambahan selain data publikasi. Tapi ini nanti saya pastikan lagi ya Mas Alfayat ya, untuk data zakat performance ratio ini seperti apa. Kemungkinan besar memang data ini sebenarnya ada, tapi tidak terpublikasikan. Karena yang terpublikasikan itu biasanya terkait dengan kinerja secara rentabilitas, secara kualitas aktiva asetnya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu. Tapi nanti akan kita bantu untuk carikan informasi mengenai rasio zakat performance ini. Mungkin itu Mas Alfayat ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Nilam dan selamat datang di FEB Unisma. Saya tergerak untuk bertanya juga nih akhirnya. Jadi yang ditanyakan Fayat tadi itu kan untuk data-data yang terpublikasi secara nasional. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin melakukan penelitian itu secara regional? Misalnya kita ingin meneliti terkait penyaluran pembiayaan di Kota Malang misalkan seperti itu. Dan mungkin lebih spesifik lagi pembiayaan untuk UMKM. Dan ini kan tidak terpublish di web OJK yang secara nasional. Apakah bisa mengakses lewat OJK setempat atau seperti apa? Matur nuwun, Bu. Iya Bapak, untuk tadi yang sudah sampaikan ke Mas Fayat juga, untuk penelitian dan data-data yang terkait penelitian itu melalui satu pintu Pak di OJK Institute itu. Nanti akan kita bantu untuk alamatnya, alamat korespondensinya. Kalau memang data itu nanti akhirnya bisa diberikan oleh OJK Malang, itu kita akan mendapatkan kayak surat dari disposisi dari OJK Institute itu untuk memberikan gitu. Tapi untuk keluar masuknya permintaan ya untuk penelitian, izin penelitian atau permintaan data itu melalui OJK Institute. Sampai dengan saat ini seperti itu Pak. Nanti kalau misalnya seperti itu nanti akan kita bantu untuk korespondensinya. Monggo silahkan Pak. Silahkan. Skripsi nggak apa-apa kok. Mau nanyain pinjol, kayaknya banyak yang mau tanya pinjol ya. Pinjol itu aman apa enggak gitu. Kami tawarkan kembali kepada seluruh peserta yang hadir secara offline. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan dan angkat tangan. Dan juga bagi para peserta yang berada di Zoom meeting, kami persilakan juga jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu kami ada Bu Nilam Yunida, Bapak Afifuddin SMSAAK CEP CBV, Bapak Harun Ar-Rasyid PhD, dan Bapak Abdullah Syakur Novianto SEMM untuk bisa maju ke depan guna melakukan sesi foto bersama.
Balut. Disampaikan terima kasih. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta bahwasanya panitia menyediakan e-sertifikat yang dapat diakses setelah mengisi daftar hadir yang akan diberikan setelah sesi Q&A nanti, sehingga dimohon untuk seluruh peserta dapat mengikuti acara hingga akhir. Selanjutnya izinkan saya mempersilahkan moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Abdullah Syakur Novianto, SEMM, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Kepada beliau dipersilahkan untuk memandu sesi materi dan tanya jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Meskipun hujan tetap semangat ya. Semangat presensi juga. Oke, baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul siang ini ya di acara webinar AFSI Gustu Kampus gitu ya. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pertama-tama sama-sama kita hormati Bapak Dekan kita, Bapak Afifuddin SCMSAK, para wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan juga kepada narasumber kita siang ini. Yang pertama yaitu ada Ibu Umi Kawiryani Ciptoningsih. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terdengar? Ya, alhamdulillah sampun. Baik, yang kedua yaitu ada narasumber dari FEB Unisma selaku wakil dekan 1 juga yaitu Bapak Harun Al-Rasyid PhD, di mana nanti beliau akan menyampaikan materi kaitannya dengan ekosistem halal. Gitu ya. Perlu saya sampaikan sebagai latar belakang kegiatan ini, AFSI Gustu Kampus yang ini mengambil tema yaitu inovasi teknologi dalam super app Beyond by SI. Beyond by BSI. Tentunya ini menurut saya tidak serta-merta muncul ya tema ini. Sedikit informasi ya terkait transaksi keuangan di Indonesia per Oktober tahun 2024. Itu bahwasanya mencatat ada transaksi BI Fast di bulan Oktober itu sebanyak 339 juta transaksi atau naik sekitar 593%. Lalu digital banking juga sama, ada sekitar 1.960 juta transaksi atau naik sekitar 37,1%. Uang elektronik juga sama, transaksinya mencapai 1.364 juta transaksi dan juga naik 27%. Nah, menariknya transaksi lewat mesin ATM ini meskipun mencatat sebesar 558 juta transaksi, ini trennya ternyata mengalami penurunan. Nah, ini menurut analisis kami selaku moderator di sini, ini adalah peluang. Sehingga di sini BSI mungkin mengeluarkan super app yang namanya Beyond BSI. Nah, di sini kecerdikan BSI melihat bahwasanya pasar yang digarap di sini adalah niche market.
ya, di mana niche market itu yang digarap adalah mungkin masyarakat yang memiliki preferensi syariah, dan yang kedua memiliki kebutuhan layanan keuangan yang kompleks, karena kalau kita cek di Beyond BSI itu sangat lengkap sekali ya, mulai dari transaksi umum sampai dengan ZIS, ada juga juz amma, dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Umi lebih lanjut. Nah, dan pada akhirnya super app ini apa? Membuat BSI tentunya dalam hal ini yang mengeluarkan super app Beyond BSI itu agar semakin agile, adaptif, dan juga relevan dengan perkembangan dunia digital saya ini. Baik, mungkin itu pengantar sekelumit pengantar dari saya selaku moderator. Untuk yang selanjutnya sebagai narasumber yang pertama yaitu Ibu Umi Kawiryani Ciptoningsih. Kami berikan nanti waktu sekitar 45 menit gitu, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu nanti akan nanti dilanjutkan dulu dengan sesi narasumber yang kedua, baru nanti ada sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bu Umi Kawiryani Ciptoningsih untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Umi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Cukup jelas, Bu Umi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dari AFSI maupun dari Universitas Islam Malang yang telah mengundang kami gitu ya untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Mungkin izin lanjut ke video dulu sebelum saya akan ke materi Beyond by BSI. Silahkan. Oke, izin melanjutkan, saya sapa Bapak Ibu yang terhormat gitu ya, Pak Afifuddin, kemudian Ibu Nilam, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen, di sini juga ada Pak Harun dan Pak Abdullah Syakur selaku moderator. Hari ini saya akan membicarakan mengenai Beyond by BSI gitu ya, mungkin lanjut aja langsung. Oke, terima kasih. Akan diawali oleh latar belakang hadirnya BSI ya. BSI ini lahir di Februari 2021 dan mendapatkan beberapa amanah yang kami jalankan sesuai dengan amanah dari Pak Presiden ya. Yang pertama, BSI ini diharapkan menjadi bank universal. Maksudnya di sini adalah bank universal adalah siapapun bisa memanfaatkan atau menikmati layanan syariah. Jadi yang sebelumnya kita hanya mungkin skopnya hanya muslim saja, tapi sebenarnya kita tuh ada istilah syiar lah. Jadi siapapun boleh menggunakan layanan bank syariah gitu. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan teknologi dan digital channel-nya. Jadi kita sekarang ini di jangka pendek fokus utamanya adalah melengkapi gitu ya layanan-layanan digital channel kita dari mulai ATM, kemudian edisi, mesin edisi,
super app itu sendiri gitu yang kemarin baru launching dan net banking dan sebagainya. Nah, itu yang kita kejar untuk memaksimalkan teknologi dan digital. Kemudian yang ketiga adalah nge-grab millennial generation. Jadi selain nasabah BSI itu segmennya tuh luas. Ada yang senior, ada yang milenial, ada yang Gen Z juga. Nah, kita akan menggrab nasabah-nasabah yang generation kita ya, tapi tidak menutup preferensi kita untuk memberikan layanan terbaik buat nasabah-nasabah yang sudah senior. Dan selanjutnya juga kami diminta untuk memiliki produk dan layanan yang kompetitif gitu ya, secara BSI ini harus naik level istilahnya gitu. Jadi jangan main di lokal aja, jangan di apa istilahnya ya, menang di kandang sendiri gitu ya, tapi kita harus go global gitu. Izin lanjut. Selanjutnya ini adalah perkembangan customer base BSI. Jadi saya ingin memberi informasi kepada teman-teman bahwa BSI merupakan bank yang sudah nomor 1 nih secara customer base. Jadi patut dibanggakan dalam kurun waktu dari 2021 sampai 2024 ini 3 tahun ya, kita sudah mencapai menjadi bank urutan pertama nih untuk customer base bank syariah global. Mungkin tepuk tangan nih yang offline. Tepuk tangan dulu. Jadi patut dibanggakan kita udah juara pertama nih teman-teman dari sisi global. Mungkin kalau misalnya kita compare sama bank-bank syariah lainnya, itu misalnya Al Rajhi gitu ya. Dia memang secara customer base kita lebih dari mereka, tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke angka volumenya, ya mungkin kita masih challenge ya. Jadi kita harus kejar karena DPK karena pendapatan per kapita negaranya juga masih berbeda dengan Indonesia yang masih berkembang dan menuju maju gitu ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat dengan presiden yang baru, dengan kebijakan yang baru gitu ya, harapannya kita bisa kejar ketertinggalan kita oleh bank-bank bank-bank syariah global dari sisi volume. Kalau dari sisi jumlah customer, insya Allah kita tetap mempertahankan di juara 1 gitu ya. Izin selanjutnya. Oke, ini di set ini saya akan menceritakan mengenai posisi BSI itu sendiri, kemudian literasi dan harapannya ke depan seperti apa. Jadi kalau kita misalnya lihat di sebelah kiri ya, kalau dari saya sih ngeliatnya sebelah kiri terkait market share. Sekarang ini BSI sudah menjangkau 40% market share-nya BSI secara nasional. Kemudian kalau dilihat dari literasi, tahun 2023 kemarin berdasarkan data Bank Indonesia kita literasi tumbuh 20,21%. Jadi ini merupakan kolaborasi atau kontribusi kita bersama ya untuk meningkatkan syariah ekonomi literasi. Jadinya ini juga berdampak kepada market share-nya BSI juga. Semakin banyak orang yang hijrah, semakin banyak orang yang aware tentang perbankan syariah, itu market share BSI juga semakin meningkat. Jadi pentingnya bahwa kita harus meningkatkan syariah ekonomi literasi ini. Kemudian yang di bagian kanan ini suatu research ya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang paham mengenai research ini karena sudah berbagai bank ataupun berbagai research itu menggunakan underlying ini gitu. Jadi customer di Indonesia tuh dibagi 4 segmen gitu ya teman-teman. Dari sisi function dan juga spiritual value-nya. Di sini ada 4 jenis. Saya ceritakan satu persatu, semoga teman-teman paham akan penjelasan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah rasionalis. Jadi di sini adalah nasabah-nasabah yang fokus ke benefit aja. Misalnya dia fokusnya ke promo gitu ya. Jadi yang benar-benar yang memberikan benefit bagi dia secara individual. Kemudian ada lagi segmen yang universalis, functional and benefits-nya preferensinya tuh balance gitu. Dia mau dapat benefit tapi dia juga mau fungsi dari device ataupun fasilitas yang diberikan kepada nasabahnya tuh bagus gitu. Kemudian yang ketiga ada apatis teman-teman. Jadi apatis ini orang nasabah-nasabah yang kayak nggak peduli aja gitu sama produk layanan perbankannya. Jadi mau banknya apapun dia nggak peduli, yang penting dia melaksanakan transaksi finansialnya aja. Nah satu lagi nih teman-teman, itu adalah conformist, yaitu nasabah loyalis. Ini mungkin
sebagian teman-teman adalah masuk ke konformis nih. Jadi salah satu nasabah-nasabah loyal BSI, jadi apapun yang terjadi sama BSI itu tetap support dan tetap dukung BSI. Ini adalah kaum-kaum konformis atau kami sebut sebagai loyalis. Di BSI sendiri ada sekitar 20-30% nasabah loyalis BSI ya. Nah, dari segmen-segmen ini itu sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa kita harus level up gitu. Kita harus expand our market. Jadi nggak hanya fokus di konformis aja, tapi kita harus ngejar nasabah-nasabah universalis gitu. Izin selanjutnya. Kemudian kita masuk ke house of strateginya digital banking BSI dengan aspirasi menjadi the best digital syariah bank in the world. Dari sisi customer base kita sudah mencapainya, tapi kita nggak berhenti di sini aja. Kita mau terus mencapai menjadi terbaik lah ya di segala aspek, tidak hanya di customer base saja untuk level syariah di global banks gitu. Kemudian untuk mencapai ini kita harus memberdayakan berbagai macam channel BSI ya, mulai dari mobile banking, net bankingnya, merchant app-nya, bank as a service itu maksudnya API, dan juga CMS. CMS itu layaknya seperti cash management, ini biasanya digunakan untuk nasabah-nasabah ataupun corporate, transaksi corporate. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, inisiatif-inisiatif kita bagi 3 teman-teman. Ada yang short term, mid term, sampai long term. Di short term ini sedang kita laksanakan ya teman-teman ya. Ini intinya adalah strateginya adalah kita catching up dulu nih. Kita catching up with services of the big four banks as a hygiene factors. Maksudnya adalah kita harus sama nih layanannya sama bank-bank besar. Sebagai contoh, tahun lalu jumlah ATM kita masih cuma 2.000-an, sekarang sudah 4.000. Kenapa? Karena kita harus ngejar nih bank-bank besar, distribusi ATM-nya sudah merata di seluruh Indonesia dan kita juga mau melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, super app kita launching gitu untuk mengejar memperbarui ya layanan digital banking kita gitu sehingga kita bisa at par sama bank-bank besar lainnya. Itu salah satu actionnya. Kemudian in midterm ketika fasilitas kita sudah punya ATM, mesin edisi gitu ya, mungkin teman-teman juga sering belanja terus ngelihat bahwa kalau mau belanja pakai kartu debit mesin edisinya masih bank konvensional ya di toko-toko, tapi sekarang kita sudah ada gitu ya mesin edisi khusus bank syariah di toko-toko atau di merchant, jadi nggak perlu khawatir, end to end-nya insya Allah bisa syariah gitu. Nah nanti di midterm kita ekspektasinya dengan semua fasilitas yang kita provide itu market kita juga semakin melebar dengan differentiating factor yang kita miliki. Jadi teman-teman BSI itu punya 3 value proposition, yaitu menjadi sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. 3 hal ini yang belum tentu bisa direplikat oleh bank-bank konvensional. Jadi kami turut pede gitu ya, confidence bahwa kita akan bisa compete dengan bank-bank konvensional melalui 3 value proposition ini. Kemudian berikutnya long term ya. Long termnya kita akan menjadi universalis. Jadi universalis ini maksudnya adalah kita layanan bank BSI itu harus general, siapapun bisa gunakan, intuitif, simple, cepat gitu ya. Jadi expand transaction-nya itu bisa secara global juga gitu. Kemudian lanjutnya untuk mencapai itu semua kita butuh enabler nih teman-teman. Enablernya apa aja dari sisi teknologi, kita revamp semua aplikasi, kita menggunakan teknologi yang terbaru, upgrade gitu ya. Kemudian di sisi produk kita mengeluarkan produk-produk yang sesuai kebutuhan nasabah, update terus based on research gitu ya, based on kebutuhan nasabah itu, dan juga harus intuitif. Karena kalau produk-produk layanan digital itu erat kaitannya dengan inovasi. Nah, inovasi ini harus terus dikembangkan teman-teman biar kita bisa keep up sama perkembangan zaman. Kemudian ketiga people-nya. Ini people-nya juga nggak kalah penting. People di balik IT, di produk digital itu ada engineer nih di belakangnya gitu ya, yang sangat berkontribusi untuk menjaga stabilitas layanannya BSI itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah distribution. Di sini ATM, smart agent, dan branches. Ini maksudnya mungkin teman-teman nanya ya, di benak kalian bertanya, ini kan udah layanan digital nih, udah layanan IT, semua udah online.
emang perlu gitu ya ke ATM ngambil uang cash pakai kartu debit gitu ya. Emang masih perlu kita ke kantor cabang, emang perlu kita ke agen-agen. Jadi teman-teman yang merasa perlu dan tidak perlu itu sebenarnya general, tapi kalau misalnya kita lihat lebih spesifik lagi, ini juga berdasarkan data. Masyarakat Indonesia itu dari Aceh sampai Papua itu masih membutuhkan asistensi relationship manusia gitu ya. Jadi perannya pentingnya agent itu ada 3 hal teman-teman, sebagai center of trust. Jadi ini kita udah benchmark dan juga udah research juga. Bank-bank digital itu nasabah akan lebih percaya untuk nge-put their own money atau saving their money itu ke bank-bank yang ada fisiknya gitu. Jadi mungkin kalau ke bank-bank digital oke, mereka kita bikin menjadi user registration-nya, tapi apakah nasabah-nasabah prioritas percaya untuk put their money yang bermiliar-miliar itu ke bank digital? Nah, itu berdasarkan riset itu mereka lebih percaya kepada bank-bank yang ada cabangnya gitu. Mereka melihat fisik banknya di situ, jadi mereka kalau merasa ada komplain ataupun ada kendala, dia bisa datang ke cabang itu. Gitu ya. Walaupun sekarang cabang itu udah nggak jadi center of transaction karena transaksi sekarang 97% sudah melalui layanan digital gitu. Kemudian kalau ATM, kenapa masih ATM kita tambahin ya, kita double yang dari 2.000 sekarang sudah 4.000-an dan akan plan menjadi 10.000 tahun ke depannya. Ini di balik ini semua tuh ada tujuannya teman-teman. Jadi tujuannya adalah dengan adanya ATM itu branding awareness-nya BSI juga meningkat, karena dengan adanya ATM mungkin teman-teman jadi aware, oh di situ BSI ya, oh di situ ada bank syariah ya. Jadi di benaknya masyarakat tuh bank syariah hadir buat masyarakat dimanapun gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait proses dan operations. Ini proses dan operation juga penting banget teman-teman, apalagi untuk layanan digital. Agar reliability untuk transaksi 24 jam itu terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah data analytics. Data analytics ini sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan apapun ya teman-teman. Tidak hanya di layanan perbankan aja, tapi juga field ataupun industri yang lain. Sekarang ini based on data. Apapun yang kita lakukan, bahkan mau improve ataupun inovasi, kita harus research dulu based on data apa yang dibutuhkan oleh customer. Izin selanjutnya. Ini sebenarnya gambaran digital ekosistemnya BSI end to end, dari mulai misalnya sebagai contoh teman-teman di sini ada mobile banking di bawah, kemudian kita ada merchant app itu untuk melayani nasabah-nasabah UMKM ya, yang punya toko ataupun swalayan, dia punya mesin edisi. Nah, mesin edisinya bisa generate kris, nanti bisa di-report atau bisa ngelihat dashboard-nya di merchant app. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja secara individual, teman-teman misalnya udah punya BSI mobile banking atau punya super app ataupun punya Beyond ya secara individual. Terus ke toko, kalau misalnya ke toko ke bank konvensional, misalnya kalian bayar kan dananya pindah ke bank konvensional ya, bukan bank syariah. Nah, diharapkan dengan adanya edisi, jadi kita satu circle nih teman-teman. Jadi digital ekosistemnya end to end. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian kalau misalnya kita ke corporate-nya payroll-nya udah pakai BSI. Nah, jadinya kan makin satu circle lagi tuh teman-teman. Jadi kita digital ekosistemnya terbentuk gitu. Mungkin izin lanjut. Selanjutnya. Oke, tadi teman-teman udah ngelihat video tentang 9 super app. Semoga suka ya videonya. Nah, latar belakang kenapa sih BSI itu harus revamp ataupun memperbaharui mobile bankingnya. Jadi ada 5 latar belakang kita kenapa revamp ke Beyond by BSI. Yang pertama, teknologi stack-nya. Jadi BSI Mobile itu muncul merupakan teknologi bawaan dari sebelum merger. Jadi BSI pada saat merger, super app Beyond by BSI ini adalah produk pertama hasil merger. Jadi ini benar-benar produk baru dari BSI gitu ya. Revamp teknologinya, kemudian new UI UX. Teman-teman juga mungkin sudah ada yang punya BSI Mobile di sini ya. Dalam membangun new UI UX ini kita juga research teman-teman. Kita tanya ke nasabah-nasabah, apa sih pain point-nya
Untuk yang BSI Mobile sebelumnya sebagai contoh, ada nasabah memberikan feedback seperti ini. Iya ini ribet pakai BSI Mobile soalnya pada saat cek saldo mesti input PIN lagi gitu kan. Nah itu kita dapat feedback itu kita perbarui di New UI UX di Beyond ini, kita buat bahwa untuk cek saldo nggak seribet itu gitu ya. Kemudian untuk buka rekening pun kita simplify prosesnya. Kemudian yang ketiga ada rebranding. Rebranding itu maksudnya adalah kita memberikan nama baru nih, Beyond by BSI. Kenapa sih perlu banget Beyond by BSI? Karena untuk memberikan awareness kepada masyarakat nasabah agar mudah gitu pada saat penetrasi produk baru gitu. Jadi biar bisa nge-grab nasabah-nasabah milenial, kemudian lebih fresh gitu ya. Selanjutnya terkait new way of working. New way of working ini adalah kami juga merubah sistem kerja di Digital IT ini untuk provide ataupun membangun fitur-fitur ya. Jadi yang sebelumnya kita waterfall itu maksudnya contohnya gini teman-teman. Istilah commonnya tuh kayak birokrasi lah. Misalnya kita mau bikin suatu inovasi di suatu produk gitu ya, kita harus banyak jalur yang harus kita lalui. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan metode agile, kita udah per squad. Per squad tuh istilahnya per kelompok. Jadi ada yang pegang fokus ke saving, ada yang pegang fokus ke investment, ada yang pegang fokus ke ZSWAF gitu ya. Jadi satu teamwork itu mereka ada IT-nya, ada developer-nya, ada testernya. Jadi semuanya kalau misalnya mau berinovasi bisa langsung cepat gitu implementasikan. Jadi makanya kita ganti way of working-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ekosistem. Kenapa? Karena untuk membangun Islamic ekosistem itu harus end to end teman-teman. Ini sebagai contoh kita udah kerjasama lebih dari 4.000 billers dan sudah ada di payment sistemnya Super App. Makanya kita ada kerjasama dengan universitas untuk nasabah-nasabah bayar sekolah gitu ya juga bisa melalui Beyond ini. Karena kami ingin membangun digital Islamic ecosystem. Selanjutnya, ini adalah fitur-fitur yang wow istilahnya game changer-nya BSI. Sebagai contoh, online onboarding ini adalah bukaan rekening ya teman-teman. Ini kita bangun sistemnya lebih seamless dan secure. Kita sudah ngetes juga di beberapa universitas. Mungkin selanjutnya kita akan datang ke teman-teman juga untuk ngetes kalau misalnya ada fitur baru ya. Ini sudah dites, kita harapannya kalau misalnya situasinya misalnya wifi-nya lancar gitu ya, KTP-nya bisa dibaca gitu, itu 8 menit. Tapi alhamdulillahnya ketika kita ngetes ke teman-teman gitu ya, ke teman-teman mahasiswa, itu bisa kurang dari 3 menit teman-teman. Jadi ini sebuah inovasi yang dilakukan oleh BSI agar memberikan layanan lebih baik lah daripada sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah dari unsur sosial dan spiritualnya. Mungkin teman-teman tadi sudah melihat videonya bahwa kita ada waktu sholat gitu ya, kemudian ada arah kiblat gitu, ada hikmah dan juga Islamic fitur lainnya ya gitu. Untuk ya itu kembali lagi karena kita ada 3 value proposition teman-teman. BSI itu harus memberikan layanan produk tidak hanya finansial aja. Kalau finansial semua bank pasti bisa, semua bank pasti punya. Tapi yang nggak dipunya oleh bank konvensional ada 2 hal ini, sosial dan spiritual. Mungkin bank konvensional ada yang memiliki layanan sosialnya, tapi kayaknya lebih cocok kalau misalnya di bank syariah karena value-nya sama gitu. Kemudian yang ketiga adalah comprehensive financial solutions. Tentunya transaksi, investment, financing itu produk pokok lah yang harus kita punya. Sebagai contoh tadi Pak Abdullah juga bilang ya kalau misalnya transaksi BI Fast itu sangat growing fast dan itu juga terjadi di BSI. Jadi ada 3 transaksi paling top lah gitu ya, paling tinggi di BSI. 1, transfer sesama BSI. Kedua, transfer ke bank lain melalui BI Fast. Ketiga itu bayar beli. Ini top 3 transaksi dan yang menghasilkan fee base atau menghasilkan revenue ke BSI ya. Karena kita berdasarkan data ini, maka kita mewajibkan BSI harus memberikan layanan paling gampang deh kalau mau transfer gitu ya, paling mudah deh kalau mau transfer.
terus intuitif, jadi nggak perlu nasabah bingung mau mencet ini, mencet itu, gitu ya. Jadi KPI kita ini tuh, gimana caranya bikin layanan yang mudah buat nasabah. Terus yang kedua adalah investment. Sukuk kita udah ada, reksadana segera masih dalam proses. Kemudian yang menarik adalah emas gitu. Emas merupakan produknya BSI teman-teman. Jadi mau nabung, mau cicil emas, mau gadai emas bisa nanti melalui super app-nya BSI. Kemudian lanjut tadi lifestyle ecosystem. Mungkin nanti setelah saya juga akan membahas tentang halal ecosystem. Nah ini juga cita-citanya BSI nih. Sekarang ini kita masih level basic lah istilahnya, kita baru ada lifestyle, tapi nextnya kita mau expand our business model, nggak hanya pembelian tiket KAI misalnya, kita juga mau ada umroh, kita juga mau ada misalnya sertifikasi halal melalui Beyond, atau kita juga mau ada otomotif halal, travel halal gitu ya. Jadi memang pengen membangun ekosistem halal end to end. Selanjutnya. Oke, ini kembali lagi ini sesuai nih dengan value proposition kita tadi yang ada 3 teman-teman. Ada financial, spiritual, sama sosial. Nah, karena kita memiliki value yang berbeda dengan bank lain, kita di-appreciate teman-teman. Kita di-appreciate sama global. Nih contohnya ada Euromoney Award yang memberikan appreciation ke BSI sebagai Indonesia Best Digital Bank. Ini bukan cukup ya, sangat membanggakan sih. Karena saya terlibat juga nih dalam proses award ini. Di Euromoney ini, saingan kita bukan level ecek-ecek nih teman-teman, itu level bank-bank canggih, ada Mandiri, ada bank asing juga gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat Indonesia Best Digital Bank, ternyata pada saat ditanya ke dewan jurinya, kenapa kok bisa BSI menang Indonesia Best Digital Bank? Karena ada salah satu value ataupun salah satu fitur kita, yaitu fitur Z-Swift teman-teman. Z-Swift-nya BSI itu bisa dapat apresiasi global gitu. Jadi mungkin teman-teman yang share offline bisa tepuk tangan gitu ya, kita dapat Euromoney Award for Indonesia Best Digital Banks for Z-Swift gitu. Kemudian nggak hanya itu aja, tapi ada juga dari CNBC teman-teman. Jadi pencapaian kita dari 2003 sampai 2004 tumbuh 67% melalui layanan digital, dan ini diapresiasi tidak hanya di Indonesia tapi secara global sampai kita dapat berbagai macam award global gitu ya. Selanjutnya. Oke, ini fitur-fitur ke depan sih. Ini gambaran aja teman-teman. Belum semuanya ada di Beyond saat ini karena masih on develop. Ini plan kita ke depan bahwa kita akan ada umroh, ada pembelian tiket gitu ya. Ekspektasinya kita akan mensupport nasabah dari sisi halal lifestyle. Selanjutnya. Ini juga salah satu roadmap kami yang saat ini sudah kita jalankan, itu Beyond Life. Nah, Beyond Life itu memang belum lengkap, nanti akan ada loyalty fitur juga untuk meningkatkan engagement nasabah. Kemudian ada juga digital financing-nya gitu ya, ada juga wealth management. Jadi harapannya nasabah-nasabah prioritas gitu ya. Mungkin in the future kita semua di sini jadi nasabah prioritas, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bisa ngeliat nih aset-aset kita di BSI Mobile itu ada apa aja, mau ada sukuk, ada reksadana, ada emas, semuanya ada di portfolio ini. Nah, ini yang sedang kita bangun teman-teman. Jadi nasabah nggak perlu repot-repot mikir, aduh asetnya ada apa aja ya gitu. Jadi udah cukup di satu aplikasi. Selanjutnya. Ini gambaran teman-teman bagaimana kami mengimplementasikan agile way of working. Ada 4 value yang kita terapkan. Yang pertama cross-functional collaboration. Jadi basicnya adalah kita tuh harus solutions minded ya. Apapun pain point yang ada di produk dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah tuh kita solve di sini. Jadi ada 2 digital lab, ada di Jakarta, ada di Jogja. Itu value yang pertama. Jadi kita kolaborasi antar unit gitu ya, ada IT, ada risk, ada designer, ada tester, kemudian ada product owner juga untuk mengembangkan produk yang tentunya sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sesuai juga dengan perkembangan. Karena lifetime-nya digital tuh paling lama 3 tahun. Makanya harus terus ada inovasi.
Selanjutnya adalah culture of experimentation. Jadi culture of experimentation tuh maksudnya gini loh, teman-teman, kita budaya kepo. Jadi kepo gitu ya. Kalau misalnya fiturnya ini gini gimana ya? Misalnya contoh gitu ya. Misalnya kalau cicil emasnya kita jadi 0%, itu gimana ya fungsi jerninya buat nasabah gitu. Atau misalnya kita mau umrohnya bisa pakai paket A, pakai paket B. Jadi intinya kita harus kepo untuk berinovasi. Yang ketiga, ownership and autonomy. Ownership and autonomy adalah semua orang yang terlibat di squad itu memiliki kontribusi. Siapapun akan bangga misalnya ketika ini produk sudah live. Pasti dia akan, misalnya sebagai contoh nih, saya punya ada 11 desainer, misalnya salah satunya kontribusi di fitur saving misalnya. Oh ternyata angka savingnya meningkat. Dia juga memiliki ownership bahwa dengan kontribusi desain dia bisa meningkatkan numbers of savings di BSI gitu. Jadi semua punya ownership. Kemudian speed to customer. Dengan adanya agile of working ini, jadi ekspektasi kita adalah at least dalam waktu 2 bulan tuh berbagai macam fitur, berbagai macam inovasi tuh terus ada gitu ya. Jadi mempercepat proses, nggak perlu birokrasi yang lama gitu. Selanjutnya. Oke teman-teman, ini bagi teman-teman yang tertarik untuk join BSI menjadi ODP gitu ya. Kita buka sepanjang tahun, dicek aja bulan-bulannya kapan kita bisa submit untuk menjadi ODP ataupun jadi pegawai BSI. Kan berbagai macam jalur ya bisa masuk ke BSI ya. Cuman yang perlu saya sampaikan, karena BSI ini orientasinya global, teman-teman. Nah, alhamdulillah BSI sudah bekerja sama dengan berbagai macam universitas di luar negeri untuk mengembangkan karir dan mengembangkan edukasi pegawai-pegawainya, khususnya yang ODP dan jadi ekspektasinya adalah pegawai yang mendapatkan beasiswa ini bisa berkontribusi lebih gitu, tidak hanya untuk BSI saja, tapi untuk Indonesia, karena orientasinya sekarang kita udah global. Lanjutnya. Oke, sepertinya cukup dari saya mengenai Beyond by BSI. Ini adalah QR code-nya. Kalau teman-teman mau download Beyond by BSI, silahkan di-scan. Kalau misalnya ada feedback, nah karena kami tuh sangat butuh feedback teman-teman. Kita sudah, karena orientasi atau target segmen kita adalah young generation, kita ngetes di universitas-universitas, kita tanya, kita menerima feedback dari mereka untuk improvement, perbaikan, karena digital itu erat kaitannya dengan inovasi dan improvement terus gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi Kawiriani ya, menarik sekali. Jadi memang sedikit informasi Bu Umi ini untuk adik-adik mahasiswa yang semester 5 dan 7 ini memang di awal mereka masuk sudah kami wajibkan untuk menjadi nasabah BSI, seperti itu Bu Umi. Jadi ini tinggal mengupgrade ke Beyond. Gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, jadi ya saya merasakan juga bahwasanya ini ada tambahan fitur tepatnya gitu ya. Termasuk di sisi pembiayaan, mungkin kalau dulu masih minim, sekarang ternyata di slide yang Bu Umi sampaikan sudah ada untuk Oto, untuk Gria gitu ya. Apakah nanti memang implementasinya seperti paperless atau gimana ya? Nah, ini memang harus dicoba seperti itu, Bu Umi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kaitannya ini adalah dengan industri halal gitu. Saya rasa masih ada kaitan antara Beyond dengan industri halal ya, entah nanti dari pembayarannya atau dan lain sebagainya. Maka untuk sesi yang kedua ini materi mengenai halal, ekosistem halal khususnya akan disampaikan oleh dosen FEB Unisma yaitu Bapak Harun Al-Rasyid PhD. Kepada Bapak Harun Al-Rasyid dipersilakan.
Ya, terima kasih Pak Sakur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Masih. Ya, ini kebetulan di sini lagi hujan ya. Yang peserta secara offline lagi hujan, jamnya jam rawan, jam krusial. Ya, nah, untuk sementara saya mohon izin duduk saja. Oke, pada siang hari ini yang kita akan sedikit diskusi terkait dengan literasi keuangan dan keuangan digital dan juga halal lifestyle. Ya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Umi Kawiryani terkait dengan literasi keuangan digital, khususnya yang terkait dengan BSI. Kebetulan yang di sini bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sakur, BSI lovers ya di sini. Ya semuanya BSI, semuanya sudah apa? Sudah upgrade, cuma belum ke Beyond. Belum. Ya segera di-upgrade itu. Kalau yang belum mungkin karena handphonenya minta di-upgrade dulu ya. Oke, bisa, oh ini ya. Oke, pertanyaannya di sini adalah, sudah siapkah Indonesia Go Digital? Nah, kalau di sini karena semuanya Gen Z pasti sudah siap. Tapi apakah literasi digital kita itu sudah sesuai dengan harapan? Banyak yang orang secara digitalnya terliterasi, tapi belum bisa memanfaatkan digitalisasi itu dengan baik. Contoh apa contoh? Kalau berapa waktu lalu itu viral pinjol, pinjaman online. Sekarang muncul judol. Ya, judi online. Dan menurut beberapa laporan itu disebutkan bahwasanya 11% itu yang usianya 12 sampai 17 tahun. Artinya yang kelas SMP sama juga SMA. Digitalnya dapat, tapi belum terliterasi dengan baik. Nah, ini ada gambaran di sini terkait dengan peta Indonesia ke depan di Indonesia Emas tahun 2045. Bahwasanya visi digital di situ terkait dengan digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan juga masyarakat digital. Sebetulnya di Kominfo ketika mengagendakan digitalisasi itu sudah dibuat 4 modul. Dan ini yang kadang tidak dipahami oleh kita semua. Di situ Kominfo ada digital skill. Saya yakin semua digital skill-nya itu sudah mumpuni, ya, sudah terbiasa, sudah familiar dengan digital. Tetapi ada di situ aspek digital etik, etika digital yang belum, ya kan? Kalau dulu dalam berinteraksi kita harus menjaga sikap satu sama lain. Tapi di dunia digital, akhirnya banyak orang yang kemudian mempunyai beberapa kepribadian. Ya, di akun A jadi A, di akun B jadi B, di akun C jadi orang lain. Maka di situ kita harus mempelajari yang namanya digital etik. Yang ketiga ada namanya digital culture, budaya digital. Ya, kalau dulu kalau kita mau negur teman, kadang kita nahan diri. Tapi sekarang, pakai emoticon, tahu-tahu temannya sudah stres. Loh kok emoticonnya ini, padahal itu salah pencet. Pilihnya yang lain, tapi salah pencet jadinya kayak gitu. Nah, apalagi yang ketiga, digital safety. Ya, Anda saya yakin pasti banyak yang di situ ada aplikasi-aplikasi baru yang ditawarkan, kemudian karena kurangnya literasi kita, akhirnya kita cuma sebatas klik next, 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 finish. Enggak dibaca apa itu apa, tahu-tahu kemudian data smartphone-nya kena hack orang. Nah ini sebetulnya yang sudah sudah dikembangkan oleh Kominfo. Nah untuk yang hari ini karena kita fokusnya di digital, literasi keuangan digital, maka kita akan fokus kepada literasi keuangan digital. Nah ini kalau dari indeks masyarakat digital di Indonesia itu ternyata yang paling tinggi di mana itu? Di Jogja.
Dan nomor 2 ternyata di Kalimantan. Ya, ternyata bukan Jakarta, bukan Jawa, tapi ternyata di luar Jawa. Ternyata ada dari luar Jawa juga. Kenapa? Karena ada sebagian perusahaan itu pun juga melakukan ekspansi keluar Jawa. Agar nanti ketika semua sudah berbasis digital itu bisa mengakses semua daerah yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya. Nah ini survei terbaru dari OJK. Ya, terkait dengan literasi dan inklusi keuangan, ini tahun 2024. Di sini secara literasi keuangan nasional, kalau untuk secara umum di angka 65, dan untuk yang syariah di angka 39%. Ya, ini yang terbaru tahun 2024, terus untuk yang inklusi keuangannya secara umum 75%, dan di syariahnya masih 12%. Padahal masyarakat kita semuanya didominasi oleh masyarakat Muslim, tapi ternyata masih banyak yang belum menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Oke, berikutnya, nah ini terkait dengan ekosistem digital di Indonesia. Kita tahu bahwasanya banyak peluang-peluang tadi, kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nilam dari OJK, banyak peluang yang di situ bisa langsung menggait masyarakat yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, tidak hanya perbankan tapi juga ada dari layanan fintech. Ya, baik itu yang peer-to-peer lending ataupun juga yang SCF. Nah, ini peta ekosistem keuangan digital yang sudah digagas oleh Bank Indonesia di tahun 2025. Kemudian di laporan terkait dengan literasi digital ataupun terkait dengan transaksi keuangan ataupun terkait dengan data transaksi digital itu ada dari laporan di Google sekarang posisi di Indonesia. Nah, pertama salah satu yang kenapa kok sekarang masif banyak semuanya didorong ke arah ke digital, pertama karena pemerintah merangsang pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian sekarang kalau di tingkat e-commerce, persaingan transaksi digital, kalau dulu marketplace, sekarang ada yang namanya video platform. Ya kan? Kita tahu dulu ada toko hijau, toko oranye, jualannya cuma dalam bentuk foto. Sekarang sudah dalam bentuk video dan ajakan untuk melakukan transaksi. Namun dari segi yang pinjaman online sendiri, ini karena ada pengetatan dari OJK sehingga di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Kita tahu sering berseliweran kan, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di IG, beberapa iklan yang di situ menunjuk ada kebijakan baru dari OJK sehingga di situ secara nggak langsung mengurangi dari pertumbuhan pinjaman online yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan pertumbuhan ekonomi digital, kita lihat di sini tumbuh sebesar 13% di tahun 2024, e-commerce sebanyak 11%, kemudian online travel 24%, transportasi dan pangan 13%. Berikutnya juga sama, terkait dengan di sini pembayaran online ini yang meningkat, karena saya yakin semuanya sekarang sudah pakai kris. Ya, ada yang masih pakai uang kertas? Masih nyimpan uang warna merah, biru? Masih, ya. Saya kira sudah nyimpan tinggal yang warna abu-abu atau yang oranye, ya. Karena semua sekarang mayoritas sudah menggunakan kris, sehingga teknologi ataupun aplikasi mobile banking semuanya pasti sudah mendukung terkait dengan penggunaan kris. Kemudian terkait dengan pinjaman online juga ada peningkatan, tapi tidak 27%, kemudian investasi online meningkat sebanyak 32% dan juga asuransi online meningkat sebanyak 18%. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, kemudian bagaimana peran AI, apalagi sekarang Anda pasti semua sudah familiar dengan AI.
Ada yang ngerjakan tugas tanpa AI? Nah, kalau ada yang mengerjakan tugas tanpa AI, sebaiknya tinggal di tempat lain. Karena semua sekarang sudah berbasis AI. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI itu untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah, di sini ada beberapa yang nantinya itu akan menjadi atau terimbas dengan AI. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi. Nah, ini juga saya ingin menambahkan di sini terkait dengan adanya dampak AI pada online travel, pada e-commerce, pada digital media, dan juga pada aplikasi ataupun mobility. Oke, ya berikutnya terkait dengan halal. Ya, kita tahu bahwasanya kalau tadi baru kita membahas tentang ekonomi digital. Tapi bagaimana potret ekonomi digital syariah? Nah, menurut laporan yang dari SJIE, ya, State of Global Islamic Economy, itu kita Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengembangan digital Islamic Economy. Ya, salah satunya ditopang dari yang namanya industri halal. Dari aspeknya kita sudah tahu banyak, tidak hanya dalam makanan, mungkin yang terlalu familiar dengan kita ada makanan, padahal di situ banyak komponen yang menjadi penilaian dalam industri halal. Nah, ini di laporan tahun 2023-24 kita menduduki peringkat 3. Ya, di situ dari aspek baik dari halal food, Muslim friendly travel, mode fashion ataupun yang terkait dengan halal farmasi. Nah, kita bisa melihat juga di sini terkait dengan Islamic finance-nya, di halal finance-nya juga kita tahu di sini Indonesia banyak yang meningkat dari aset pertumbuhan aset di bidang keuangan syariahnya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini dari aspek halal food-nya. Kita tahu kita sudah ada undang-undang yang diatur terkait dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang saat ini dikelola oleh BJPH. Seharusnya di 17 Oktober 2024 semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Tapi karena berbagai tantangan dan lain sebagainya sehingga itu masih diperpanjang kembali. Ya. Nah, selain dari industri dari halal food juga ada dari Muslim friendly. Berbeda dengan laporan yang dari SJ ini, kalau di laporan Global Muslim Travel Index, itu Indonesia saat ini menduduki nomor 1 di bidang halal tourism. Ya, karena kita kalau di Indonesia kita mudah, kita nggak sulit kalau misalkan pergi kemanapun kita bisa menemukan tempat ibadah. Idealnya kan seperti itu. Ya, jalan-jalan, traveling jalan, ibadah jalan. Jangan nanti karena traveling kemudian ibadahnya, ya meskipun di situ nanti ada yang jamak, ada apa istilah, tapi yang penting jalan. Nah itu. Kemudian terkait dengan ada modus fashion, ini yang terbaru, ini yang juga menjadi konsen dari BPJPH. Kemarin sudah di launching bahwasanya target di Oktober 2026 nanti fashion, halal fashion Indonesia diharapkan bisa menjadi pelopor atau menjadi pemain utama di bidang halal fashion. Jadi nanti Anda jangan kaget kalau nanti banyak yang kemudian pakaian atau apa nanti ada sertifikasinya. Karena di situ kita menjadi salah satu pemain, termasuk salah satu yang kita berkontribusi pada pengembangan halal fashion. Kemudian yang terakhir di sini yang pasti sudah Anda gunakan semua, halal. Ya. Coba nggak kelihatan. Ya, halal farmasi termasuk di situ terkait dengan produk kecantikan juga, termasuk juga pada obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwasanya
ini menjadi Master Plan Industri Halal Indonesia tahun 2023-29 yang sudah dikeluarkan oleh KNKS. Di situ memberikan beberapa kebijakan. Yang pertama di situ terkait dengan bagaimana industri halal berkontribusi pada PDB nasional. Bagaimana pengembangan industri halal berperan pada serapan tenaga kerja dan bagaimana lembaga-lembaga keuangan itu bisa berkontribusi pada investasi produk halal. Selain itu juga di situ diharapkan dengan adanya sinergi antara lembaga keuangan dengan industri halal diharapkan nanti akan meningkatnya ekspor industri halal ke luar negeri. Kita tahu bahwasanya Indonesia dari halal food, Indonesia itu termasuk konsumen juga produsen. Tapi yang banyak masuk ke Indonesia itu malah dari negara-negara yang sebetulnya dari kalangan non-Muslim. Kemudian juga termasuk di situ juga bagaimana proporsi dan rasio dari pengembangan industri halal di sektor UMKM dan juga menguatkan halal brand dan halal awareness, termasuk di situ adalah indeks literasi industri halal. Mungkin kalau terkait dengan makanan dan minuman, saya yakin semua sudah sangat familiar, tapi ternyata bukan hanya itu. Ada halal fashion, ada halal farmasi, ada halal kosmetik, ada halal, kalau yang di laporan SJ yang ada ya halal media, juga ada yang namanya Islamic Finance, termasuk juga di situ ada Social Islamic Finance, itu juga termasuk ruang lingkup dari industri halal. Kemudian yang terakhir di sini terkait dengan strategi utama pengembangan industri halal yang diterapkan di Indonesia. Pertama, peningkatan produktivitas dan daya saing agar bisa bersaing di tingkat global. Kemudian yang kedua, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi. Serta yang ketiga terkait dengan penguatan halal brand dan awareness. Dan keempat, penguatan keuangan dan infrastruktur syariah. Ya, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya, bahwasanya potret mengenai literasi keuangan sampai dengan halal ternyata mengalami tren positif di negara kita. Semuanya mengalami peningkatan sampai dengan peringkat global pun di Indonesia juga menduduki posisi yang strategis. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada audien untuk peserta. Silakan. Mungkin barangkali yang skripsinya nyerempet, ya apa ya? Yang nyinggung BSI mungkin silakan. Boleh menanyakan, boleh terkait Bion atau mungkin yang lain yang ingin mungkin membahas mengenai BSI. Dinda? Oke, silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi. Saya merupakan mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Saat ini saya juga sedang meneliti tentang layanan digital dari BSI ini. Makanya saya juga ingin bertanya, apakah dengan adanya Bion ini sebagai peningkatan fitur dari aplikasi sebelumnya akan meningkatkan juga keamanan dalam penggunaan aplikasi tersebut, lalu apakah Bion akan menggantikan BSI Mobile sepenuhnya atau BSI Mobile akan dihapuskan seperti itu? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dinda. Ini kaitannya dengan cybercrime gitu ya, variabel penelitiannya. Baik, satu lagi mungkin ada, kalau tidak salah Linda, mana Linda ini? Linda ini kalau tidak salah bahas mengenai investasi emas. Nah, kebetulan ini sudah muncul di Bion juga. Seperti itu ya, Bu Umi ya, muncul ya investasi Ya, emas. betul. Oke, silakan. Ya, ayo Dinda.
Sorry kok Dinda, Linda. Syarat sempro harus tanya. Silakan Linda. Mau tanya fenomena mungkin boleh. Barangkali mau menambahkan di bab satunya. Atau ada permasalahan dengan variabelmu, silakan. Loh, kamu kan bahas digital juga toh. Nah, ada, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Septian Arianti. Pertanyaan saya terkait investasi emas, apa? mirip sama Dinda sih Pak. Kalau kita udah upgrade ke Beyond, apakah boleh langsung menghapus mobile banking? Apakah ada fitur yang masih belum ada di yang sebelumnya masih di mobile banking tapi belum ada di Beyond gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya kira mau bahas mengenai skripsimu ya, ternyata bukan. Tidak jadi sempro berarti. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sementara dua dulu ya. Bu Umi, yang pertama tadi dari Dinda. Bagaimanakah terkait dengan keamanannya, security dari Beyond itu sendiri, dan yang pertanyaan selanjutnya, apakah nanti akan auto mengganti atau memang kita harus menghapus sendiri atau seperti apa? Monggo Ibu Umi Kawiryani. Izin ada azan di sini, saya mute dulu ya Pak ya. Oke, boleh Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin di Jakarta masih ada azan. Yang baru muncul ini yang semester 5. Ayo, semester 5. Berarti yang semester 5 silakan. Di depan ini ada Nur Latifa, ada Nasida, ya. Silakan. Ada Rahma. Nah. Ayo silakan ya, semester 5 belum. Mungkin kaitannya dengan halal lifestyle. Nah, itu kan. Oh, Putri, mana Putri? Nah, Putri ini. Hijab ruang putih. Silakan, Putri. Nah, mungkin ada kaitannya dengan halal lifestyle atau mungkin ingin dikolaborasikan produknya. Atau yang makanan ya, makanan ada yang kemarin mungkin siapa? Nur Latifa, Rahma ya. Silakan. Sembari menunggu waktu azan asar di Jakarta. Atau yang pojok itu, Pak Sakur, Rani itu. Oh, ini ada spesial permintaan. Yang pojok belakang itu loh. Hoironia. Oke. Spesial, permintaan khusus berarti ini. Silakan. Hoironia. Rahma, ayo. Silakan Rahma. Mungkin mau menanyakan bagaimana prosedur memperoleh halal produknya ya, bukan kamu ya. Produkmu maksudnya. Masih azan. Di Jakarta masih azan ya.
Oke, sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, monggo Bu Umi. Oke, saya jawab pertanyaan Mbak Dinda ya dari perbankan syariah nih. Jadi dari sisi pengamanan tentunya berbeda ya Pak, Mbak Dinda dan teman-teman semua di Malang. Jadi ini erat kaitannya dengan teknologi stack yang kita implementasikan di Beyond by BSI. Kemudian contoh yang paling mungkin dekat dengan teman-teman itu adalah pada saat teman-teman ini kan sudah pada pindah ya migrasi ke Beyond. Ada satu journey aktivasi di situ ada kartu debit ya teman-teman ya. Itu salah satu yang kita lakukan untuk improvisasi security. Jadi kenapa kartu debit itu muncul? Mungkin kalau misalnya kita lihat sosial media banyak yang komen, mungkin ada yang komen, kenapa sih di era digital masih dibutuhkan kartu debit? Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan security. Jadi memang security dan kenyamanan sometimes itu trade off ya. Tapi untuk meningkatkan security kita harapkan tidak adanya lagi social engineering melalui data-data yang kita mintakan kepada nasabah. Jadi kan kalau punya kartu debit, at least kalau misalnya nggak punya kartu debit, dia datang ke cabang, kita verifikasi, ternyata ini benar nasabah yang benar gitu ya, dia masuk ke Beyond. Dan juga ada PIN kartunya juga, itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan level of security-nya. Kemudian itu dari sisi journey customer, dari sisi teknologi juga kita sudah menerapkan multi-level defense dari sisi IT-nya juga gitu. Itu dari sisi security, kemudian bagaimana intinya nih strategi ya dari BSI Mobile yang sekarang ini masih ada dan ke Beyond. Ini teman-teman pas banget dari kemarin kita juga diskusi gitu ya level top management bagaimana nih arah BSI Mobile. Jadi saya kasih bocoran aja dalam waktu dekat BSI Mobile itu akan sunset teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita memaintain 2 aplikasi itu pasti high cost. Kemudian dan juga effort kita untuk memaintain 2 ini juga butuh effort yang besar. Sehingga harapannya di tahun ke depan ini BSI Mobile sudah tidak digunakan. Jadi semua nasabah yang ada di BSI Mobile itu migrasi atau pindah ke Beyond by BSI. Gitu teman-teman. Namun untuk bukan memaksa ya, untuk menghimbau nasabah-nasabah pindah ke Beyond BSI itu kan juga tidak mudah. Harus digunakan berbagai macam strategi. Misalnya kami ada promo-promo gitu ya, cashback atau sebagainya untuk nasabah-nasabah yang mau berpindah ke Beyond by BSI. Jadi harus ada stick and carrot-nya teman-teman, biar nasabah mau langsung menggunakan Beyond by BSI. Kita juga sekarang sudah implementasi ya untuk hadiah umroh gitu sampai Desember. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keluarganya masih pakai BSI Mobile, disegerakan pindah ke Beyond by BSI karena banyak promo-promo menarik juga di situ. Itulah carrots-nya. Terus kemudian strateginya juga dalam waktu dekat kita akan mulai menonaktifkan beberapa fitur, misalnya top up ataupun bayar beli itu kita mulai kurangi di BSI Mobile sehingga teman-teman itu ataupun nasabah lebih agresif lagi pindah ke Beyond. Dan juga beberapa limit transaksi misalnya kita turunkan juga gitu ya di BSI Mobile. Jadi kenyamanan yang di BSI Mobile kita turunkan levelnya agar nasabah berpindah lebih cepat gitu ke Beyond by BSI. Itu strateginya. Kemudian tadi dari Mbak Linda menanyakan apakah ada fitur. Kalau fitur itu tidak ada. Jadi insya Allah di bulan Desember ini at least one-on-one at par gitu ya dengan BSI Mobile. Tapi mungkin ada beberapa billers yang kita evaluasi. Jadi kenapa kita evaluasi billers ini? Karena kita punya lebih dari 4.000 billers. Jadi mungkin kalau dari 4.000 billers ini teman-teman maksud saya teman-teman mungkin lebih enak pahaminya payment ya, bayar beli gitu ya. Untuk fitur bayar beli ini kan kita punya partner banyak banget, bahkan lebih dari 4.000 gitu. Itu kita evaluasi teman-teman. Kalau memang nggak produktif gitu ya, ini partnernya tidak mengenerate transaksi yang bagus, dan tidak mengenerate revenue buat BSI, karena memaintain billers itu juga ada cost-nya gitu, ada effort-nya. Sehingga mungkin ada beberapa yang kita tinggalkan masuk ke Beyond BSI gitu. Jadi yang di Beyond BSI insya Allah udah
billers terbaik lah gitu. Gitu Mbak Lina, semoga menjawab. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Umi Kawiryani. Saya rasa cukup menjawab ya dari teman-teman. Jadi nanti step by step pasti akan beralih ke Beyond seperti itu ya Bu Umi. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan? Cukup ya, saya rasa. Ya mungkin sedikit rangkuman dari saya selaku moderator. Jadi kehadiran Beyond by BSI, saya rasa di sini ada korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harun Ar-Rasyid BSD, di mana sebagai super app di industri syariah, di sini ternyata Beyond BSI hadir untuk memberikan kontribusi nyata ke syariah ekosistem. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di ekosistem syariah, Beyond BSI ini juga memberikan kemudahan akses ke halal lifestyle. Tadi juga disampaikan oleh Pak Harun bahwasanya tren di Indonesia juga mengalami tren yang positif, termasuk di tingkat global. Mungkin sebagai penutup dari Bu Umi, ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari saya mungkin hanya beberapa statement aja, seperti digital, IT itu erat kaitannya dengan inovasi. Jadi terus beride, jangan mudah menyerah gitu ya. Kita sebagai generasi muda teruslah punya ide untuk solve the problems, karena dari ide-ide itu kita akan berinovasi terus. Nah, itu juga berkontribusi untuk produk-produk yang terbaik buat kita semua. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Umi Kawiryani Ciptaningsih. Saya rasa untuk kegiatan webinar sore hari ini, mulai dari siang hingga sore ini, cukup sampai sekian. Yang pertama, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada AFSI selaku penyelenggara, kepada pihak BSI, kepada OJK Malang, dan juga kepada Ibu Umi Kawiryani serta Bapak Harun Ar-Rasyid sebagai narasumber. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan selama memandu acara ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah selesai ya? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah Syakur Novianto SCMM yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada segenap narasumber yang telah memaparkan materi. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada seluruh peserta diharapkan dapat mengakses link presensi yang terlihat di layar dan di kolom chat Zoom, karena e-sertifikat akan dikirimkan H+7 melalui email yang didaftarkan. Hadirin kami hormati, tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah antusias dalam kegiatan pada siang hari ini. Acara ini disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, Hak Association dan Dana Syariah, serta acara ini turut didukung oleh FPSB Indonesia, IARFC Syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Sekian webinar pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.